Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wardah Mardiah dengan NIM 11870100027. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mengenai fungsi peubah banyak, turunan peubah banyak, integral garis, dan teorema dasar integral garis atau teorema gradien. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi dan turunan peubah banyak. Fungsi peubah banyak atau fungsi multivariabel adalah sebuah fungsi yang jika digambarkan secara geometris akan membentuk bidang ataupun ruang. Tidak semua fungsi dua variabel atau lebih berupa grafik. Grafik hanya salah satunya dan terbatas hanya sampai 3 dimensi saja. Yang kita sebut fungsi multivariabel jika input atau variabelnya itu lebih dari satu, jadi dua atau lebih variabel. Contohnya itu fx, y sama dengan x kuadrat y. Jadi inputnya itu ada x sama y, ada dua. Nah, untuk memvisualisasikan atau menggambarkan fungsi ini adalah dengan memikirkan bidang atau ruang dengan 3 atau lebih dimensi. Selanjutnya, mengenai turunan peubah banyak. Untuk fungsi multivariabel seperti fx, y sama dengan x kuadrat y, perhitungan turunan parsialnya seperti ini. Jadi, do f per do x sama dengan do per do x kuadrat y. Jadi, yang dituruninnya itu hanya x-nya saja. Y-nya itu dianggap sebagai konstanta, maka hasilnya itu 2xy. Selanjutnya, jika diturunkan terhadap y, maka do f per do y sama dengan do per do y dari x kuadrat y. Hasilnya itu x kuadrat dikali 1 karena x-nya itu dianggap konstanta. Jadi do f per do x atau do f per do y itu adalah notasi dari turunan parsial fx, y dan bisa diartikan sebagai turunan parsial f pada arah sumbu x atau y. Nah, sebagai perbandingan, jika kita menurunkan fungsi satu variabel, maka kita definisikan seperti ini. df per dx dari x0 sama dengan limit h menuju 0, fx 0 ditambah h dikurangin fx0 per h. Sedangkan turunan parsial didefinisikan menjadi do f per do x dari x0, y0 dan seterusnya sama dengan limit h menuju 0 dari x0 ditambah h, y0 dan seterusnya, min f x0, y0 dan seterusnya per h. Atau, jika diturunkannya terhadap y, maka do f per do y dari x0, y0 dan seterusnya sama dengan limit dari h menuju 0 dari f x0, y0 plus h dan seterusnya dikurangin fx0, y0 dan seterusnya per h. Jadi intinya adalah bahwa h yang mewakili sedikit perubahan pada input ditambahkan ke variabel input yang berbeda tergantung pada turunan parsial yang kita ambil. Nah, turunan parsial keduanya itu kayak gini. Jadi turunan yang jika diturunkannya terlebih dahulu terhadap x lalu diturunkan lagi terhadap x, maka jadinya do per do x dari do f per do x sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat. Jika diturunkannya pertama itu terhadap y dan diturunkan keduanya terhadap x, maka do per do x dari do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x do y. Jika diturunkan terlebih dahulu terhadap x lalu diturunkan terhadap y, maka jadinya do per do y dari do f per do x sama dengan do kuadrat f per do y do x. Dan yang terakhir, jika diturunkan terhadap y lalu diturunkan lagi terhadap y, maka do per do y dari do f per do y sama dengan do kuadrat f per do y kuadrat. Nah, turunan parsial tingkat tinggi adalah turunan parsial fungsi dua peubah atau lebih ke n, di mana n lebih besar dari 2. Sebagai contoh, kita punya fungsi fxyz sama dengan sin xy
pangkat X plus 7. Nah, misalnya dicari turunannya seperti do per do X, dari do per do Y, dari do per do Z, dari do per do Y, dari do per do Z. Jadi, do pangkat 5F per do X, do Y, do Z, do Y, do Z. Nah, contohnya, carilah semua turunan parsial pertama dari fx, y dari xy kuadrat. Nah, turunannya itu, jika diturunkan terhadap x dulu, maka do f per do x-nya itu y kuadrat. Dan jika diturunkan terhadap y, maka do f per do y-nya itu 2xy. Lalu selanjutnya integral garis. Integral garis, tentu kita bisa menggambarkan fungsi ke dalam bentuk grafik, dan tentunya grafik tersebut bisa memiliki panjang yang infinite ataupun terbatas, karena kita batasi dari selang A sampai B, dan panjang kurva sendiri disebut panjang busur. Kita bisa menemukan panjang busur dari sebuah kurva dengan suatu integral seperti integral dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Batas integralnya tergantung batas kurva yang akan kita hitung. Jika kurva itu adalah grafik dari fungsi y sama dengan fx, ganti dy dalam bentuk turunan f aksen x dx, kemudian faktorkan dx-nya. Aproksimasi panjang busur. Lihat parabola yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama dengan x kuadrat antara x min 2 dan x sama dengan 2. Untuk menghitung panjang kurvanya, kita melakukan pendekatan pada garis-garis yang sangat pendek pada X dan Y, di mana diwakili oleh sigma semua garis kecil akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Atau dalam bentuk integral, kita gunakan integral akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat dengan batasnya itu x min 2 sampai x sama dengan 2. Nah, kita kan punya y sama dengan x kuadrat. Lalu diturunkan jadi dy sama dengan dx kuadrat. Maka dy sama dengan 2x dx. Sehingga integral min 2 sampai 2 dari akar dx kuadrat ditambah 2x dx kuadrat. Jadi yang tadi dy kuadratnya itu dimasukin 2x dx. Lalu hasilnya itu jika kita hitung hasilnya yaitu 9,29356 seterusnya. Lalu yang terakhir teorema dasar integral garis atau teorema gradien. Teorema dasar integral garis dalam teorema dasar kalkulus integrasi dapat ditulis sebagai integral dari A ke B dari G aksen T dt sama dengan GB per GA, GB min GA. Teorema fundamental integral garis juga dikenal sebagai teorema gradien, adalah salah satu dari beberapa cara untuk memperluas teorema ini ke dimensi yang lebih tinggi. Didefinisikan sebagai integral dari A sampai dengan B dari grad F R vektor RT dikali vektor R aksen T dt sama dengan F vektor RB dikurangin F vektor RA, di mana grad F adalah gradian dari F, vektor RT adalah fungsi bernilai vektor yang mengatur parameter beberapa jalur melalui ruang input F, vektor RA dan vektor RB adalah titik akhir dari jalan tersebut. Bukti cepatnya dengan menggunakan aturan rantai multivariabel d per dt dari f vektor rt sama dengan grad f vektor rt dikali vektor r aksen t. Dengan memasukkan ke dalam pernyataan teorema gradien, kita melihatnya menjadi sama dengan teorema dasar kalkulus, yaitu integral a sampai b grad f vektor rt dikali vektor R aksen T dt sama dengan integral A sampai B D per dt F vektor RT dt sama dengan F vektor RB dikurangin F vektor A vektor RA. Bukti ini memanfaatkan teorema fundamental yang kuat dari kalkulus dan dengan aturan rantai multivariabel dan karenanya terlihat sederhana.
Contohnya yaitu fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dengan membiarkan c mewakili jalur yang diparameterisasi oleh vektor rt-nya itu t sin t. Di antara nilai t sama dengan 0 dan t sama dengan 2pi, hitung integral dari grad f ds. Nah, jadi kita masukkan integral dari 0 sampai 2pi dari grad f vektor rt dikali vektor r aksen t dt sama dengan f vektor r 2pi min f vektor r 0 sama dengan f 2 sin 2pi sin 2pi dikurangin f 0 sin 0 sama dengan 4pi kuadrat. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.